Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk kesempatan, kekuatan dan berbagai macam nikmat yang lainnya yang mendukung untuk kita memanfaatkan semua nikmat tersebut dalam satu ketaatan atau dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lainnya. Dari salat maghrib yang kita kerjakan dengan cara yang paling terbaik, ya, dengan cara berjamaah. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan satu di antara ketaatan yang lainnya, yaitu mendengarkan atau mengkaji ilmu dari agama kita, yang mana merupakan bagian dari kewajiban seorang muslim. Kata Nabi SAW, talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim. Ya, belajar ilmu itu ada merupakan bagian dari kewajiban bagi seorang muslim. Meskipun tentu banyak jalan, banyak cara untuk bisa menuntut ilmu, namun tentu salah satu di antaranya yang terbaik adalah menghadiri majelis ilmu atau majelis ta'lim yang bisa kita jangkau. Ya, itu adalah satu di antara jalan menuntut ilmu yang sudah menjadi budaya yang diwariskan mulai dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjalankan hal tersebut, kemudian diteruskan oleh para sahabatnya dan diteruskan hingga hari ini dan sampai hari kiamat. Di antara metode menuntut ilmu yang insyaallah tidak akan lenyap dari permukaan bumi ini sampai datangnya hari kiamat adalah menuntut ilmu melalui majelis ta'lim. Meskipun kondisinya tidak atau mengalami perubahan atau minat kaum muslimin yang berbeda-beda dari zaman ke zaman. Ada masanya dahulu majelis ilmu menjadi sesuatu yang dikejar, menjadi sesuatu yang berlomba untuk seseorang mendatanginya. Bahkan terkadang sekedar datang duduk meskipun tidak mendengar, karena fasilitas teknologi berupa pembesar suara, pengeras suara yang belum ada, sehingga ribuan yang hadir mendengarkan atau duduk di majelis ilmu, namun hanya ratusan saja yang bisa mendengarkan, sebagaimana majelis Imam Ahmad. Dan majelis ilmu di generasi awal menjadi sesuatu yang sangat dihargai atau menjadi sesuatu yang sangat diminati. Berbeda dengan generasi kita di zaman ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada qudwah kita, teladan dan panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, Nabi yang telah berjuang dengan segala potensi yang dia miliki untuk kemudian ingin melihat hidayah
ingin melihat Islam dan iman didapatkan oleh umat manusia sebanyak-banyaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan satu kali pembahasan lagi tentang pembahasan seputar Jumat. Ada beberapa bab, namun kita pilih dari setiap bab hadis-hadis yang mewakili sehingga bisa kita selesaikan persoalan atau pembahasan seputar salat Jumat di pembahasan kitab kita ini. Bab yang pertama adalah targhib salatil Jum'ah was-sa'i ilaiha. Nah, motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang untuk tentang salat Jumat, keutamaannya, was-sa'i ilaiha, dan keutamaan berjalan atau berusaha melakukan upaya untuk mendatanginya. Dan secara khusus sudah kita sebutkan keutamaan khusus bagi yang mampu untuk berjalan kaki, mendatangi salat Jumat itu memiliki keistimewaan khusus. Meskipun tentu agama kita adalah agama yang mutawazin, agama yang senantiasa mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat. Mana yang lebih apakah berjalan kaki bisa maslahatnya lebih baik ataukah kita berkendaraan, dengan keutamaan yang luar biasa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'amali sanah. Seperti orang yang beramal setahun, qiyamiha wa siyamiha, seperti orang yang beramal setahun dalam bentuk puasa dan salatnya. Kemudian hadis seputar waktu yang istimewa di hari Jumat. Waktu khusus yang paling istimewa, paling mustajab di hari Jumat. Beberapa hadis menyebutkan tentang waktu tersebut. Kita sebutkan di antaranya, dan nanti kita sebutkan beberapa pendapat dari para ulama kita tentang waktu apakah itu. Pada waktu apa dari hari Jumat itu yang merupakan waktu yang mustajab. Kita bacakan satu hadis yang derajatnya hasan sahih. An Abdullah bin Salam, dari Abdullah bin Salam beliau meriwayatkan, qultu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Aku mengatakan, dan di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi duduk mendengarkan ucapan yang disampaikan oleh Abdullah bin Salam. Inna lanajidu fi kitabillahi ta'ala, sesungguhnya kita mendapati di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala, fi yaumil jum'ati sa'atun la yuwafiquha 'abdun mu'minun, bahwasanya pada hari Jumat itu ada satu waktu, la yuwafiquha 'abdun mu'minun yusalli yas'alullaha fiha syai'an illa qadallahu lahu hajatahu, yang mana satu waktu tersebut tidaklah seseorang bertepatan pada waktu itu dia salat yas'alullaha fiha syai'an, lalu kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu, illa qadallahu lahu hajatahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hajatnya, akan memenuhi permohonan dan permintaannya. Qala Abdullah bin Salam kemudian mengatakan, fa asyara ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu menunjuk kepada aku dan mengatakan, au ba'du sa'atin, atau beberapa waktu. Faqultu sadaqta, au ba'du sa'atin, atau beberapa saat, beberapa waktu. Qultu, maka Abdullah bin Salam kemudian bertanya, ayu sa'atin hiya, waktu yang manakah itu? Beberapa waktu, beberapa saat yang manakah itu?
yang dimaksudkan sebagai waktu yang paling mustajab. Rasulullah SAW bersabda, akhiru sa'atin nahar adalah bagian akhir dari siang dari hari Jumat tersebut. Qultu, maka Abdullah bin Salam mengatakan, innaha laysat sa'ata salatin, sesungguhnya di akhir waktu siang itu atau sore ba'da asar itu adalah bukan waktu salat. Sedangkan di awal hadis tadi disebutkan bahwasanya ia tidaklah seorang mukmin, seorang hamba yang beriman yusalli salat yas'alullah fiha syai'an, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, illa qadallahu lahu hajatahu, kecuali akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala hajatnya. Abdullah bin Salam kritis dalam, maka dia bertanya, tadi di awal Nabi mengatakan seorang mukmin tidaklah seorang mukmin salat, sedangkan Nabi SAW mengatakan waktu yang dimaksud adalah akhiru sa'atin nahar, bagian-bagian akhir dari waktu Jumat atau siang hari Jumat, yaitu ba'da salat asar. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, innaha laysat sa'ata salatin, sesungguhnya ba'da asar itu adalah termasuk waktu yang tidak ada salat di dalamnya, termasuk terlarang untuk melakukan salat, kecuali salat yang memiliki hajat, seperti tahiyatul masjid atau salat jenazah dan lainnya yang memiliki alasan khusus. Kata Nabi SAW, bala, iya betul, ba'da asar itu adalah bukan waktu salat. Akan tetapi kata Nabi SAW, innal abda idza shalla, ketahuilah sesungguhnya seseorang hamba ketika dia telah salat, yaitu salat asar, misalnya salat asar, ketika dia selesai salat, thumma jalasa lam yajlishu illa as-salatu fahuwa fi salatin. Kemudian dia setelah dia menunaikan salat, kemudian dia duduk dengan niat untuk menanti salat berikutnya, fahuwa fi salatin, maka dia ibaratnya seperti orang yang masih dalam kondisi salat. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwasanya seseorang yang setelah salat asar, untuk menjawab pertanyaan dari Abdullah bin Salam, meskipun dia ba'da asar tidak melakukan salat dalam bentuk gerakan salat yang kita pahami mulai dari takbir sampai salam, tetapi sebenarnya dia dalam kondisi masih dinilai seperti orang yang masih salat selama dia tinggal karena menanti waktu salat yang lainnya. Bahkan dalam hadis sebelumnya yang pernah kita bahas tentang persoalan ini, seseorang ketika dia sudah masuk ke dalam masjid dan dia menanti salat, dia datang sebelum masuk waktu salat, maka dia sudah terhitung seperti orang yang salat. Bahkan sampai setelah selesai salat, selama dia masih di majelisnya sampai dia meninggalkan masjid, maka dia masih terhitung seperti orang yang salat selama aktivitasnya adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus bagi orang yang meniatkan untuk menunggu waktu salat yang berikutnya. Beberapa pendapat sebagai kesimpulan, beberapa pendapat dari para ulama kita tentang waktu manakah itu. Jadi ada perbedaan pendapat dalam persoalan ini, tetapi tentu yang paling kuat adalah setelah salat asar. Setelah salat asar sampai maghrib itulah waktu yang saat mustajabah pada hari Jumat. Kata Imam Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, wa ra'a ba'du ahli al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim anna as-sa'at, dan sebagian para ulama berpendapat memandang bahwasanya, dan sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dan selainnya memandang bahwasanya waktu yang diharapkan fiha ijabatud da'wah, sebagai waktu yang mustajab doa pada waktu tersebut adalah ba'dal asri ila an taghrub asy-syamsi, adalah setelah asar sampai terbenamnya matahari.
Wa bihi yaqulu Ahmad wa Ishaq. Ya, ini dipilih oleh Imam Ahmad ya bin Hanbal dan juga ya Ishaq. Nah, wa qala Ahmad aktsarul hadits fi as-sa'at allati turja fiha ijabatud da'wah innaha ba'da salatil asr. Dan ini memang didukung oleh kebanyakan hadis yang berbicara tentang waktu yang paling mustajab pada hari Jumat adalah setelah salat asar sampai maghrib. Meskipun beberapa ulama memandang pendapat yang lain. Sebagian mengatakan wa turja ba'da zawal, termasuk juga yang sebagian ulama memandang adalah ketika matahari sudah condong atau tergelincir pada tengah hari. Jadi setelah matahari pas di atas tengah, setelah dia tergelincir sedikit, maka itu masuk waktu yang mustajab. Nah, bagi sebagian ulama. Sebagian juga mengatakan farwina an Abi Hurairah. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah, ada riwayat dari Abu Hurairah yang menyebutkan hiya min ba'di tulu'il fajri ila tulu'is syams. Pada hari Jumat yang mustajab adalah setelah terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Jadi itu sebagian ulama memandang. Jadi di awal hari Jumat, yaitu setelah terbit fajar sampai terbitnya matahari. Ya, dan ini ya bisa dipadukan dengan keutamaan yang lain. Setelah sholat subuh, nah kita masih dalam zikir doa, nah sampai terbit matahari, nah ditambah dengan 2 rakaat, maka berlipat keutamaan yang bisa didapatkan. Wa min ba'di salatil asri ila ghurubis syams. Ini 2 waktu yang dia masukkan dalam kategori itu. Jadi setelah terbit fajar sampai terbit matahari, dan juga setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Jadi sebagian ulama memandang 2 waktu itu. Nah, wa qala Hasan al-Basri hiya 'inda zawalis syams. Ya, Hasan al-Basri mendukung pendapat yang mengatakan kalau matahari pas ya setelah tergelincir sedikit, nah, melewati pertengahan tergelincir sedikit, maka itu waktu yang mustajab. Ada juga yang mengatakan idza adzana al-muadzin li salatil jum'ah, yaitu ketika pas kumandang azan di hari Jumat. Nah, itu sebagian ulama kita memandang itu sebagai waktu yang mustajab. Nah, warwiya dzalika an Aisyah. Ini diriwayatkan dari Aisyah. Warwiyana an Hasan al-Basri annahu qala idza qa'ada al-imamu 'ala al-mimbar hatta yafrugha. Dan juga diriwayatkan dari Al-Hasan al-Basri, iya juga sebagian ulama memandang bahwasanya adalah ketika imam sudah di atas mimbar, sudah memulai mengucapkan salam, maka masuk di dalamnya juga ketika azan hatta yafrugha, sampai selesai. Jadi masa khutbah. Nah, ya, mulai dari salamnya imam sampai selesai imam ya pada khutbahnya. Maka itu adalah masa yang mustajab dalam pandangan oleh sebagian ulama kita. Ada sebagian mengatakan, Abu Burda mengatakan hiya sa'atul lati ikhtara Allahu fiha shalah, yaitu waktu yang ketika sedang salat Jumat. Nah, waktu pelaksanaan salat Jumat itu. Kemudian ada yang mengatakan dari riwayat Abu Sawar, ya, kanu yarawna ad-du'a mustajaban, mereka memandang bahwasanya doa mustajab itu ma baina an tazula asy-syamsu ila an tadkhula fi sholati. Ya, adalah mulai dari apa tadi tergelincir matahari, ya, tergelincir ketika sudah melewati pas pertengahan, sudah condong sedikit ke barat, nah, sampai dilaksanakan salat. Nah, didirikan salat Jumat. Nah, dan pendapat yang ketujuh, annaha ma baina an tazigha asy-syamsu bi shibrin ila dira'in. Nah, ada yang mengatakan waktu mustajab adalah ketika matahari sudah tergelincir, nah, dari pertengahan sejengkal sampai sehasta. Nah, an Abi Dzar, ini dari sebagian meriwayatkan dari Abu Dzar. Wa fihi qaulun samin, dan yang kedelapan annaha ma bainal asri ila an taghruba asy-syams. Iya, dan ini yang paling banyak. Nah, dikuatkan yaitu adalah setelah asar sampai terbenam matahari. Jadi ada pendapat yang kuat
Dan itulah yang paling kita jadikan sebagai patokan, yaitu ba'da asar sampai maghrib. Akan tetapi pendapat yang lain, boleh juga kita amalkan dalam bentuk tetap kita jaga waktu-waktu itu. Karena memang ada sumber-sumber yang mendukung tentang waktu-waktu yang disebutkan tersebut. Maka ketika memungkinkan, ketika kita memiliki waktu yang luang, maka kita manfaatkan semua. Dan memang sepantasnya semua waktu-waktu itu dimanfaatkan, mulai dari subuh waktu Jumat sampai terbitnya matahari. Tentu itu memiliki keutamaan besar. Ketika kita bisa memanfaatkan di situ dengan zikir dan doa. Ketika matahari tergelincir dalam menanti waktu salat Jumat, kita dianjurkan di situ untuk banyak salat sunnah. Ketika menjelang sebelum dilaksanakan salat Jumat, kita dianjurkan untuk datang bersegera, kemudian memperbanyak salat, tentu dengan doa juga, memperbanyak doa sebelum dimulai salat Jumat. Di sela-sela khutbah imam berkhutbah, boleh dalam menyimak kita sambil kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati kita, atau dengan doa yang disampaikan oleh khatib, kita aminkan. Semoga itu menjadi doa yang mustajab. Dan yang paling kuat tentu yang perlu kita jaga adalah ba'da salatil asar. Jika tidak bisa sempurna dari ba'da asar sampai maghrib, maka paling tidak jangan dilewatkan. Setelah asar di hari Jumat ada zikir yang kita jaga, dilengkapi dengan doa, doa khusus untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kita, dengan meyakini akan adanya hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya itu adalah waktu yang mustajab. Kemudian bab at-targhib fil ghusli yaumal jum'ah. Motivasi Nabi SAW, anjuran Nabi SAW untuk mandi di hari Jumat. Kita bacakan satu hadis saja dalam bab ini sebagai untuk mewakili, dan rata-rata hadisnya senada. Hadis yang hasan dari Abdullah bin Abi Qatadah qal dakhala alayya abi wa ana aqtasil yawm al-jum'ah. Abdullah bin Abi Qatadah mengatakan, datang ke rumahku, datang kepadaku ayahku, wa ana aqtasilu yaumal jum'ah. Pada saat itu saya sedang selesai mandi pada hari Jumat. Faqala, maka ayahnya berkata kepada Abdullah, ghusluka hadha min janabatin aw li jum'atin. Ini tadi mandimu tadi itu mandi junub atau mandi untuk niatan salat Jumat? Mandi untuk salat Jumat. Qalat min janabah. Maka dia mengatakan, saya mandi junub. Ini mungkin sebagai dalil-dalil isyarat juga bahwasanya para salafus saleh kita, para ulama terdahulu juga kadang memanfaatkan salat Jumat itu untuk aktivitas suami istrinya. Qal a'id ghuslan akhar. Ayahnya mengatakan, kalau begitu ulangi. Mandi lagi. Mandi lagi dengan mandi yang lain, yaitu mandi khusus salat Jumat. Sekiranya tadi sebelumnya dia niatkan digabungkan, maka itu sudah memenuhi niat mandi janabah sekaligus niat untuk mandi salat Jumat. Tetapi tadi niatnya hanya sekedar untuk mandi junub saja. Maka tidak include di dalamnya niat untuk diniatkan khusus untuk mandi Jumat. Ini menunjukkan pentingnya niat. Pentingnya niat dalam setiap aktivitas ibadah, termasuk mandi. Mandi itu terlebih lagi mandi besar, mandi janabah harus diniatkan. Harus diniatkan. Sebagaimana isyarat dari riwayat ini, bahwasanya mandi itu juga ditentukan oleh niatnya. Qal a'id ghuslan akhar. Ayahnya mengatakan, ulangi kembali mandimu. Mandi lagi. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qatadah adalah seorang sahabat. Beliau mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah bersabda, "Man iqtasala yaumal jum'ah." Siapa yang mandi pada hari Jumat, kana fi taharatin ila al-jum'atil ukhra. Adalah dia dihukumi, diberikan pahala seperti orang yang suci dalam sampai Jumat berikutnya. Nah, ini anjuran dari Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat sebutkan, ghuslu yaumal jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Nah, ini mandi untuk salat Jumat atau mandi pada hari Jumat itu wajib. Nah, ala kulli muhtalimin, bagi setiap orang yang sudah balik. Nah, bagi orang yang sudah balik. Ya, meskipun jumhur ulama kita tentang mandi salat Jumat adalah hukumnya sunnah muakkadah. Nah, sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Nah, kemudian seputar Jumat yang lain adalah targhib fit tabkir ilal Jum'ah. Motivasi Nabi SAW untuk menghadiri salat Jumat dengan bersegera. Nah, bersegera. Wa ma jaa fi man yata'akhkharu 'anit tabkir min ghairi uzrin, dan hadis yang menyebutkan tentang bagaimana orang yang terlambat datang salat Jumat tanpa ada uzur. Kita sebutkan satu hadis yang mewakili bab ini. Nah, hadis yang sahih dari Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah. Wa fi riwayatin, sahih penelitian beliau Muhammad Nasiruddin Al-Albani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-musta'jilu ila al-jum'ati kal muhdi badana. Orang yang datang bersegera, bergegas, cepat datang untuk melaksanakan salat Jumat, seperti orang yang berkurban atau bersedekah, berkurban dengan seekor unta. Walladhi yalihi kal muhdi baqarah, dan orang yang datang setelahnya seperti orang yang bersedekah, berkurban dan bersedekahkan kurbannya seperti berkurban sapi. Walladhi yalihi kal muhdi syatan, ini hadis yang masyhur, terkenal, biasa kita dengarkan. Dan orang yang datang setelahnya seperti orang yang berkurban dengan domba atau kambing. Walladhi yalihi kal muhdi tayran, dan orang yang datang setelahnya seperti orang yang berkurban atau bersedekah dengan kurban burung, atau dalam riwayat yang lain dajjajah, ayam. Wa fi ukhra lahu qal, dan dalam riwayat yang lain disebutkan lagi setelahnya seperti orang yang bersedekah, berkurban, bersedekah dengan telur dan seterusnya, yang menunjukkan bahasanya semua riwayat ini menunjukkan bahasanya di antara yang mempengaruhi besarnya pahala seseorang dalam menghadiri salat Jumat adalah sejauh mana dia cepat hadir melaksanakan salat Jumat. Maka itu sangat berpengaruh bagi pahalanya. Akan tetapi ulama kita membahas bahwasanya ini bagi makmum, bagi jamaah. Adapun bagi imam dan khatib, maka ulama kita mengatakan yang afdal baginya adalah dia datang ketika waktu salat sudah masuk. Nah, itu kekhususan bagi seorang imam atau khatib yang akan berkhutbah. Meskipun boleh juga untuk hadir awal, karena mengikuti praktek dari para nabi dan khulafaur rasyidin dan para sahabat. Mereka ketika hari Jumat dan Nabi begitu praktek beliau datang langsung naik ke mimbar. Nah, langsung naik ke mimbar untuk berkhutbah, karena beliau biasanya atau selalu ketika hari Jumat datang ketika masuk waktu dan beliau langsung naik ke mimbar untuk berkhutbah, baru azan dikumandangkan. Jadi dari praktek Nabi SAW adalah azan satu kali saja di hari Jumat. Nah, ketika masuk waktu beliau naik ke mimbar, kemudian salam dan muadzin mengumandangkan azan satu kali saja. Ada praktek dua kali, itu dari praktek dari
atau Utsman. Nah, yang dari Khulafaur Rasyidin, maka ini juga boleh untuk diikuti karena dia adalah praktek dari Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin yang mereka adalah mujtahid yang boleh diikuti sunnahnya, terlebih lagi ketika melihat ada maslahat yang mana ketika dahulu itu kaum muslimin sudah banyak. Nah, perlu diawali dengan azan awal yang merupakan peringatan, meskipun praktek kita kadang tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh khalifah tersebut, Umar atau Utsman, saya agak lupa. Nah, azan pertamanya itu dengan jeda yang agak jauh, jadi bukan berdekatan azan itu. Nah, memiliki jarak. Sebagai azan pertama adalah tadzkir, sekedar azan peringatan untuk bahwasanya hari ini adalah hari Jumat, agar kaum muslimin bersiap-siap dari awal. Nah, bukan azan ketika sudah masuk waktu, kemudian dilakukan azan 2 kali, wallahu taala a'lam. Ketika sudah masuk waktu, maka azan untuk Jumat yang ketika khatib sudah ada di atas mimbar. Maka di sini bertentangan antara ucapan Nabi SAW dengan praktek beliau. Ucapan beliau, anjuran beliau kepada umatnya untuk bersegera sholat Jumat, datang sholat Jumat. Sedangkan beliau prakteknya adalah datang ketika waktu sudah masuk. Maka ulama kita memberikan penjelasan secara umum ketika bertentangan antara apa yang dipraktekkan Nabi SAW dengan apa yang disampaikan, maka kita mengambil apa yang disampaikan. Nah, umatnya mengambil apa yang disampaikan karena apa yang beliau praktekkan boleh jadi adalah kekhususan bagi beliau atau kekhususan bagi orang yang berperan seperti apa yang beliau perankan sebagai khatib, sebagai imam di hari Jumat. Maka boleh kalau dia hadir ketika waktu sudah masuk, iktidaan bin Nabi SAW, sebagai bentuk meneladani dan mencontohi Nabi SAW dalam prakteknya, maka ini bisa menjadi sebab pahalanya lebih besar bagi seorang imam dan khatib ketika dia mencontohi Nabi SAW dalam melaksanakan praktek khutbah di hari Jumat tersebut, yaitu kedatangan Nabi SAW ketika hari Jumat. Tetapi adapun bagi makmum jamaah, maka itu tadi motivasi beliau untuk hadir lebih awal di hari Jumat, dan yang paling cepat mendapatkan pahala lebih besar daripada semua yang datang setelahnya. Dan dalam riwayat, ala kulli babin min abwabil masajid, pada setiap pintu dari pintu-pintu masjid, yaumal jum'ah malakani yaktubani al-awwal fal-awwal, ada 2 malaikat yang bertugas mencatat, mengabsen, mengurutkan nama-nama orang yang datang melaksanakan salat al-awwal fal-awwal, yang datang pertama diurutkan pada urutan pertama, kemudian seterusnya dan seterusnya. Nah, dan ketika khatib sudah naik di mimbar, maka dia pun menutup bukunya dan mendengarkan khutbah dan mendengarkan khatib atau mendengarkan khutbah Jumat. Ini tentu menjadi pelajaran dan menjadi motivasi bagi kita untuk kemudian mendapatkan keutamaan itu, dicatat khusus oleh malaikat di hari Jumat, yaitu ketika kita datang sebelum khatib naik di atas mimbar. Ketika khatib sudah naik di atas mimbar, sudah mulai berkhutbah, baru kita datang, maka kita sudah tidak masuk dalam daftar catatan khusus malaikat di hari Jumat. Meskipun para ulama kita mengatakan tetap sah salat Jumat kita, tetap gugur kewajiban kita, tetapi dari keutamaan tadi kita tidak masuk dalam daftar catatan khusus malaikat di hari Jumat. Dan juga ini menunjukkan bagaimana sakralnya dan agungnya khutbah Jumat tersebut, harus didengarkan dengan baik sampai malaikat pun menghentikan aktivitasnya ketika sudah khatib berkhutbah untuk menyimak dan mendengarkan khutbah tersebut. Kemudian at-tarhib min takhattir riqab yaumal jum'ah, peringatan Nabi SAW terhadap orang yang
melangkai pundak-pundak jamaah ketika sholat Jumat, yaitu orang yang datang terlambat tetapi menyelinap atau berusaha untuk mendapatkan saf depan, ya, dengan melangkai pundak-pundak ya orang yang sudah datang lebih awal. Ini ya sesuatu yang dibenci oleh Nabi SAW ketika ada seseorang yang terlambat kemudian mau melangkah ke depan mengambil saf, padahal harus melewati dan melangkai orang atau jamaah yang hadir lebih awal. Dan ini juga menunjukkan praktek dari para sahabat di hari Jumat itu adalah mengejar saf pertama, bahkan di semua waktu salat. Semua waktu salat dia berupaya hadir ke masjid, maka memilih saf yang paling depan. Nah, memilih saf paling depan, sehingga ketika ada orang yang berupaya untuk mau mencari celah di depan, maka dia sudah termasuk pelanggaran dalam adab mendatangi salat berjamaah atau salat Jumat. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Jaa rajulun yatakhatta riqaban nasi yaumal Jumat." Ada seorang yang datang melangkai pundak-pundak jamaah yang hadir lebih awal pada hari Jumat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub, dan Nabi SAW sedang berkhutbah di saat itu, sudah melangsungkan khutbahnya. Faqala Nabi SAW, "Ijlis." Maka Nabi SAW menegurnya, "Faqad adzaita wa anait." Engkau terlambat dan engkau sudah mengganggu. Jadi dianggap termasuk gangguan. Dan setiap gangguan akan bernilai dosa. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ijlis. Nah, Nabi SAW menegur, dan ini boleh. Khatib boleh menegur sesuatu yang melanggar yang ada pada jemaah di hari Jumat. Meskipun kadang berat juga untuk dilaksanakan. Kadang ada yang main HP di belakang, semestinya itu ditegur sebenarnya. Tapi terkadang perasaan tidak, mesti menjaga perasaan jamaah. Jangan sampai setelah itu tidak salat Jumat. Atau pulang tidak salat Jumat. Tetapi Nabi menegur banyak berkali-kali beliau memberikan teguran di saat beliau sedang berkhutbah. Salah satunya adalah menegur orang yang datang terlambat lalu berusaha untuk duduk di depan dengan melangkai pundak-pundak jemaah yang datang lebih awal. Nah, ini sesuatu yang, maka ketika kita datang terlambat, lihat mana yang kosong, yang tidak melangkai pundak orang lain. Nah, meskipun kita kadang datang terlambat tapi masih bisa di saf pertama dengan aman, karena kadang jamaah tidak mengisi saf-saf depan. Tetapi idealnya yang datang awal berupaya untuk mengisi saf terdepan. Kemudian bab tentang larangan berbicara, ini sudah pernah kita sebutkan, bahwasanya seseorang yang berbicara ketika khutbah sedang berlangsung, faqad lagha, maka dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Dan lagha ditafsirkan oleh para ulama kita dengan beberapa pendapat. Pertama, dia telah melakukan pelanggaran atau sesuatu yang sifatnya dosa. Kemudian lagha bisa berarti batala salatuhu, ini yang paling ekstrim pendapatnya, ketika memandang bahwasanya orang yang berbicara di luar atau berbicara ketika khatib sedang berkhutbah, termasuk menegur. Idza qulta li akhika ansit, kalau seseorang mengatakan kepada orang lain saat khutbah disampaikan diam, faqad lagha, dia juga melanggar. Nah, maka boleh dengan isyarat, boleh dengan isyarat. Tapi tidak mengucapkan kata-kata. Ini begitu sakralnya khutbah Jumat tersebut. Atau sebagian mengatakan dia sudah tidak sholat Jumat lagi, tetapi dia sudah sholat zuhur saja. Nah, menunjukkan perlu dihindari. Kemudian yang terakhir, at-tarhib min tarkil jum'ati li ghairi uzrin. Nah, peringatan Nabi SAW pada orang yang meninggalkan Jumat tanpa uzur. Nah, bahkan dalam 3 kali disebutkan beberapa hadis, kalau 3 kali berturut-turut, itu Nabi SAW memberikan peringatan tegas. Nah, dia sudah dikategorikan sebagai satu termasuk orang-orang munafik. Nah, atau karakter orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Rasulullah bersabda,
Iya, sebagaimana salat berjamaah, Nabi mengatakan laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma uharrik. Iya, saya sangat sudah berazam, berkeinginan untuk memerintahkan seseorang untuk memimpin salat Jumat, thumma uharrik ala rajulin yatakhallafuna 'anil jum'ati buyutahum. Kemudian saya cek, saya periksa siapa dari lelaki yang tidak hadir salat Jumat untuk saya bakar saja rumahnya. Ya, ini menunjukkan ketegasan Nabi SAW tentang orang yang meninggalkan salat Jumat tanpa uzur, atau laki-laki yang memenuhi syarat tanpa uzur untuk meninggalkan salat Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan satu bagian dari sunnah beliau atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat Jumat dengan pelaksanaan yang betul-betul menjaga adab, menjaga adab-adabnya dengan baik, sehingga kita bisa meraih keutamaan yang begitu banyak sebagaimana yang sudah kita sebutkan dalam beberapa hadis di bab ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.